Tapi ternyata Musa pergi sendiri tanpa Ayu, tanpa membawa laptop juga. Kemudian sudah sampai malam akhirnya mencoba dihubungi lagi atau seperti apa? Siang kita mencoba menghubungi, tidak diangkat. Kemungkinan mungkin masih di jalan atau gimana, karena saya juga waktu itu sedang kerja, istri juga kerja. Terus kita pulang ke rumah tanpa ada rasa curiga sama sekali. Kita ngobrol di rumah terus sampai maghrib, kok Ananda kami putri itu Musa itu belum pulang ke rumah. Terus saya posisi masih di musola, ada kegiatan. Istri di rumah menanyakan ke Ayunya merasa tidak tahu Musa kemana gitu. Terus saya pulang dari musola, saya dikasih tahu sama istri kalau Musa belum pulang. Terus kita cari informasi kemana-mana ke teman-temannya, tidak ada yang tahu. Akhirnya kita laporan ke Pak Sigit. Pak Sigit itu tetangga kami, kebetulan dia anggota di Polres Semarang Kampung. Dari Pak Sigit disampaikan, langsung ditanyakan ke temennya dan dilacak HP-nya Musa itu posisinya ada di Kota Lama Semarang. Waktu itu pukul sekitar jam 8-an malam. Tapi waktu maghrib itu, sebelum maghrib, HP sempat kita telepon bisa, WA. Lalu 1 kali, 2 kali, 3 kali itu tidak bisa, WA-nya tidak aktif. Terus saya telepon pakai provider Indosat biasa, berdering. Setelah 2 kali, 3 kali juga akhirnya tidak bisa semua sampai saat ini. Sepanjang 1 tahun ini adakah kabar atau mungkin Musa berupaya menghubungi pihak keluarga? Belum ada sama sekali, belum ada. Sudah lapor ke pihak polisian kapan itu? Kita lapor tanggal 27 Juli tahun 2025 kita lapor, kita berikan surat kehilangan, terus kita ditindaklanjuti dari pihak Polres Semarang. Kemudian ada kabar lagi gitu selama ini dari pihak kepolisian? Dari pihak kepolisian tidak ada. Waktu kita setelah laporan, saya dapat informasi kalau kartu identitas Musa itu ditemukan di Semarang, di Jalan Dr. Cipto. Berarti sekitar bulan Juli juga, Mbak. Bulan Juli juga, bulan Juli. Bulan Juli itu karena di sosmed itu rame Musa hilang itu, banyak yang share berita itu, tiba-tiba identitas Musa tercecer di jalan di sebelum Obgris itu di daerah Dr. Cipto. Ditemukan oleh warga sana, tukang beca katanya, terus disampaikan ada seseorang yang warga Kabupaten Semarang Karangjati yang membantu mengembalikan ke kami. Gitu. Untuk HP-nya sekarang di mana, Pak? Untuk posisi HP itu awalnya kita dapat informasi diterima oleh seseorang, aktif kembali oleh seseorang, lalu ditelusuri oleh pihak Semarang, Polisi Semarang Kap, Polres Semarang Kap itu dengan kondisi sudah direstart. Dan dari pihak yang menerima HP itu sudah diminta keterangan juga dan tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Tapi tetap masih dipantau terus sama dari pihak kepolisian juga sampai saat ini. Tapi untuk posisi lokasi jatuhnya atau ditemukannya, untuk yang saya tahu ditemukan di sekitar Kota Lama juga. Berarti saat ini HP-nya sekarang di Polres Semarang Kap, dipegang Bapak Kanit. Kabarnya juga sempat lapor ke Polda Jateng ya, Pak? Kita sudah lapor ke Polda Jateng untuk kehilangan itu, lalu disampaikan kita dikembalikan ke Polres Semarang karena Polres Semarang merasa mampu untuk menangani kasus ini. Dari pihak Polda menyampaikan, monggo Mas bisa kembali ke Polres Semarang, nanti di sana jalan sudah ditunggu. Pak, dalam rentang waktu 1 tahun, upaya pencarian seperti apa yang sudah dilakukan mungkin dari pihak keluarga ataupun dari pihak kepolisian yang Bapak dengar begitu? Kalau dari pihak keluarga semuanya membantu dari sosmed, dari doa juga, terus semua yang di luar kota juga tidak diam saja membantu mencari, sedikit pun informasi disampaikan ke kita juga. Kalau untuk dari pihak kepolisian, memang dari kepolisian tidak memberikan secara rinci tentang pencarian Musa, karena dari awal kita sudah dikasih tahu kalau dari pihak Polres Semarang setiap hari memberikan laporan dan tidak ada hasilnya sama saja kayak memberikan angin lalu. Jadi tidak ingin memberikan kecewa kepada kami. Jadi kalau seandainya memang ada informasi yang akurat,
saya langsung dihubungi gitu nggih. Sudah mencari kemana saja Pak? Nggih, dari awal kita ke Solo, saya dari keluarga ke Indramayu dan Solo, lalu yang terakhir informasi itu ke Jombang dengan Resmob Polres Marangkap itu. Ada tanda-tanda apa di Jombang? Di Jombang itu awalnya itu nomor Moza tahun 2023 itu aktif kembali. Saya mendapatkan informasi itu dari akun anonim di Instagram untuk menyampaikan ke pihak kepolisian bahwa nomor Moza aktif kembali yang tahun 2023 ini dan posisinya berada di Jombang. Terus dari pihak Polres dan Resmob menyampaikan ke kami, monggo kalau mau dilacak ke sana, kalau Bapak mau ikut bisa kita bantu. Akhirnya saya dan pihak kepolisian berangkat ke Jombang, sampai di sana ternyata nomor itu sudah dipakai dari pihak orang lain, tapi data Moza masih nyantol. Jadi itu bukan Moza gitu. Karena data-data yang nomor lama itu masih nempel di situ. Okay. Karena ada tanda apa lagi Pak yang mungkin sudah didapatkan sama pihak keluarga yang akhirnya melakukan pencarian ke sana? Okay. Kita sampai ke Jombang, titik nomor tersebut bisa langsung menunjukkan posisi nomor itu di mana, pemiliknya siapa. Kita ditemukan dengan orang tuanya di rumahnya itu ternyata memang bukan Moza. Sampai Jombang. Terus akhirnya dari pihak polisian tetap memberikan semangat kepada kita untuk jangan lelah Mas, jangan nyerah, masih ada jalan. Semuanya tetap kita bantu dari Polres itu kemarin. Terus kita pulang ke Semarang dan sampai saat ini kita masih menunggu informasi tersebut lagi yang kalau ada dari pihak Polres ada kemajuan lagi. Ya, harapannya seperti dari awal Mbak, kita kumpul kembali seperti keluarga seperti yang dulu, bisa sama-sama menikmati keseharian seperti dulu lah gitu istilahnya gitu. Kalau keluar kota ya mampir ke masjid yang kita untuk ibadah, selalu pasti kita sempatkan untuk mampir untuk kenal sama masjid di daerah tersebut. Kita selalu senang, maupun di Semarang ataupun di luar kota, mau sholat duha atau mau sholat apa, bisa kesempatkan mampir untuk ibadah biar tahu besok kalau lewat pernah sholat ke sini. Kita nggak aneh-aneh Mbak. Dari keluarga kita memang cenderung tidak mengumbar istilahnya hal-hal yang berbau kayak liburan, kita nggak pernah. Bisa nggak pernah gitu. Musa sendiri juga orangnya dari awal ayahnya tahu kalau dia orangnya sederhana juga, nggak aneh-aneh, pinter. Terus harapan saya Musa bisa pulang kayak dulu lagi, bisa kumpul sama keluarga lagi gitu, ya. Terus melanjutin sekolahnya yang tertunda, kalau itu tetap kita lanjutkan lagi. Artinya pas saat hilang itu Moza duduk di kelas 12. Sudah lulus. Jadi posisi sudah lulus Moza. Sudah lulus dalam posisi habis mengerjakan hasil tes dari Undip, dia menunggu informasi kelulusan, belum sempat menerima laporan kelulusan dia sudah meninggalkan rumah, keluar rumah itu untuk pamitan main, sampai sekarang belum pulang. Jadi artinya Pak pada saat itu transisi antara mau dari SMK ya? SMK ke mau kuliah. Kuliah. Itu memang sudah tidak ada kegiatan dari sudah tidak ada, ya? Sudah tidak ada kegiatan. Sudah ada kegiatan, dia lebih sibuk ke acara ke gunungnya. Karena kan waktu 1 tahun terakhir kan dia nggak kemana-mana karena tes kan, sama mempersiapkan di Undip. Karena setelah lulus itu dia sudah ngerjakan, dia sibuk naik ke gunung beberapa kali sih, kan. Kembali lagi ke alam, main-main gitu. Terus juga karena kita berdua hobinya juga fotografi sama, ya, dan fotografinya juga fotografi alam, landscape itu, ya kalau pas saya bisa saya nemeni, kalau nggak dia sama saudaranya, tapi yang pasti dia nggak pernah pergi sendiri. Dan nggak pernah pergi sama orang lain. Pasti sama saudara atau sama orang tuanya, gitu. Atau ada pamit mau naik ke gunung gitu Pak? Tidak ada. Saya sudah ngecek seluruh base camp Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai Bromo, tidak ada pendakian atas nama Moza. Semua gunung di Jawa Tengah sudah saya cek, base campnya tidak ada. Terus untuk parkiran motor-motor yang atas nama atau plat nomor itu tidak ada semua. Ya. Semua sudah mengkonfirmasi, balik ke Hutanan Bromo dan Merbabu sudah tidak ada tanda-tanda Moza di sana. Gitu. Kalau Moza kalau ke gunung pasti persiapannya barang yang dibawa pasti ada semua. Pasti ada
Dan waktu sebelum pergi itu memang dia rencana mau naik gunung lagi karena sore sudah janjian jogging itu Mbak, waktu hari Rebu itu sorenya jogging sama tetangga bawah itu buat nemeni, tapi kok malah nggak pulang-pulang gitu. Tapi pada saat itu tidak bawa apa-apa ya Pak? Tidak bawa apa-apa, dia hanya bawa kartu identitas KTP dan SIM dan HP saja dan tas kecil nggih. Sebelum bilang mau ada rencana mau naik kemana? Ada acara naik ke Gunung Ungaran itu nemeni anak SMA SMK Ungaran sini Pak. Di Ungaran itu dia waktu liburan mau ngajakin suruh nemeni ke Gunung Ungaran karena yang diajakin itu kan yang ngajakin itu pemula Mas Yan baru pertama kali ngajak musa nggih. Kalau yang selanjutnya itu dia mau ke Merbabu karena sudah ada planningnya, tapi planning Merbabu itu belum sempat dirilis karena dia masih mau nemenin yang di Ungaran dulu. Nggih. Sebelum bilang Selama setahun kelas 3 ini memang kita tidak ada masalah, tidak ada konflik. Musa juga sedang tidak marah, benar-benar tidak sedang meminta sesuatu apapun yang tidak kami berikan. Jadi memang benar dia sedang fokus untuk kuliah di Undip dan saya juga fokus selama 1 tahun itu tiap pagi saya ngantar dia sekolah. Saya tungguin di dalam sekolahan sampai dia masuk baru saya keluar. Selama 1 tahun itu karena memang saya pastikan apa yang ada yang kurang apa enggak, ketinggalan apa enggak, kalau ada yang kurang saya kembali lagi karena kerja saya kan serabutan, saya di jalan gitu nggih. Kalaupun saya pas ke Semarang juga saya selalu sempatkan WA kakak Musa, Kak, ayah di Semarang bilang itu. Kamu mau nitip apa? Kopi ya bilang itu atau terang bulannya. Dia karena makanan kalau nggak terang bulan itu ya paling kopi. Minta titipnya seperti itu. Dan itu pasti saya kalau pergi ke Semarang saya selalu WA Musa. Mau nitip apa Kak? Ayah di Semarang gitu. Jadi tetap walaupun saya kerja di jalan tapi saya tetap perhatian. Saya perhatikan. Nanti titipin di pos ya gitu. Konflik dengan teman-teman mungkin pernah menanyakan orang tuh pernah berkomunikasi dengan teman seperti apa? Alhamdulillah Musa orangnya tidak pernah punya konflik dengan siapapun di sekolahan. Karena juga dipercaya oleh wali kelasnya sebagai yang tanggung jawab di kelas itu Musa kebanyakan bagian. Benar-benar tanggung jawab untuk sekolahan. Pak mungkin jika Musa menonton ini ya, apa yang ingin disampaikan Bapak kepada Musa? Oke, Kak, pulang ya Kak. Kasihan keluarga kamu. Di luar ngeri Kak. Kakak belum siap kalau di luar sendiri. Kasihan adikmu sama mamamu sama ayahmu. Dari awal kita memang sudah berjanji untuk bersama-sama toh Kak. Mau kemanapun pergi ayah siap nemeni. Ayah bakal ngelepas kamu kalau memang sudah waktunya. Tapi bukan saat ini. Yang pasti hari ini, saat ini yang kamu butuhkan hanya sekolah. Sesuai apa yang kamu inginkan. Waktu kelas 3 SMK dulu. Pengen di Undip, pengen ambil administrasi bisnis. Dan itu sudah kamu dapatkan. Tolonglah Kak. Pulang Kak. Semoga bisa di manapun berada bisa mendengar suara ayah dan bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, adik, mama dan juga ayah. Tentu saja menanti kepulangan Musa dengan kondisi sehat, selamat. Amin. Musa mendengar dan bisa segera pulang. Oke, iya Pak. Terutama untuk ini jamaah di musola yang anak-anak terutama juga banyak yang nanyain kegiatan di musola kalau nggak ada Mbak Musa itu kan beda. Karena Musa kan kalau di musola itu kan bagian yang bagi-bagiin sedekahnya untuk anak-anak.
dia yang bagiin, dia yang nata untuk dibagi ke jamaah yang kecil-kecil gitu. Dan mereka senang karena Musa adil cara membaginya juga, dan selama dipegang Musa tidak ada yang namanya anak kecil rebutan, itu juga tidak ada. Terus kegiatan yang biasa kita jalani, resik-resik musola, ayo diulangi lagi kayak dulu. Berdoa sama ayah, bersihin musola. Ayah cuma pengen kakak kayak dulu, anak yang soleha. Ayah yakin kakak baik, cuman di dalam lingkungan yang salah saat ini. Saya yakin Musa masih baik sampai saat ini. Pak Musa pernah ini juga nggak, misalnya dapat info dari tetangga, kemudian komunitas-komunitas lain, Musa dari sini, Musa sedang aktivitas ini. Kalau untuk informasi seperti itu banyak ya Mas. Jadi banyak yang istilahnya mengira-ngira Musa ada di sini, ada di daerah sini. Kita terima semua informasi itu, kita sampaikan ke Kapolres Semarang juga. Dan kalau untuk tindak lanjutnya ke Kapolres Semarang kita kan tidak tahu, mereka yang menjalani. Tapi dari pihak kita tetap kita telusuri. Kayak informasi yang terakhir kita dapatkan, dia dekat dengan seseorang yang kos di daerah Semarang, tepatnya di daerah Tegal Sari saat itu, dan itu komunikasi yang saya lihat terakhir di Eman sama Musa itu ya seseorang tersebut. Tapi sampai saat ini kita sudah sampaikan sosok tersebut ke kepolisian tapi belum diketahui. Dan kemarin informasi dari Tribun kita diwawancarai, akhirnya banyak permunculan informasi. Yang terakhir tadi ada yang lihat motornya di daerah Klaten. Dari beberapa hari sudah dilihat di daerah Klaten, dan kita juga sudah sampaikan ke Polres Markap juga gitu. Jadi tanda-tanda keberadaan Musa juga selalu disampaikan. Selalu disampaikan, kita tetap selalu sampaikan. Kita sampaikan dari yang di Indramayu, yang di Indramayu, di Semarang kita sampaikan semua gitu. Yang di Solo juga kita sampaikan juga ke Polres Markap, semuanya kita sampaikan. Di Jombang juga kita sampaikan. SD SMP di mana? SD dia kebetulan di dekat rumah sini, di SD Gebukan sini. SMP di SMP 4 Ungaran, SMK di SMK 11 Semarang. Oh, di mana? SMK 11 Semarang gitu. Termasuk siswa yang sudah apa? Akademik misalnya. Musa itu kalau dari kecil saya sudah lihat potensinya, cerdasnya, dia memang cerdas. Beda sama dengan anak yang lain. Lain-lainnya pada mainan lari-lari di luar. Ya Musa juga main tapi tidak seperti anak-anak yang lain. Dia lebih sering kalau beli mainan, boneka tidak pernah beli, tapi dia belinya puzzle. Dia selalu mainan puzzle setiap hari. Terus waktu TK dia sudah mainan hitung-hitungan matematika pakai laptop, sudah mainan sendiri gitu. Jadi memang dari awal saya lihat anak ini beda, cerdasnya sudah beda dengan anak yang lain gitu. Jadi puzzle benar-benar banyak masih gini, sampai disumbahin ke TK-nya dia. Banyak sekali ya gitu. Benar-benar beda lah itu misalnya. Terus dari TK, SD, SMP, SMA yang namanya tugas dari sekolah pun tidak pernah tanya sama orang tua atau tanya gini, selalu dikerjakan sendiri, dicari sampai ketemu benar-benar. Tanggung jawabnya dia benar-benar memang tanggung jawab kalau untuk sekolah. Tapi dari sekian waktu nggak sempat bilang, saya cita-cita mau ini selain nggak mau pergi ke sini, mau melakukan ini. Tidak ada, karena cita-citanya sebelum dia, kalau di Undip pasti dia mau kuliah di Undip, karena kan dekat rumah juga. Kita tidak menyarankan keluar kota karena di Undip sendiri sudah peringkatnya baik sendiri juga kan. Karena dia juga mantau Undip itu ranking berapa dari universitas seluruh Indonesia. Dia bilang Undip sekarang ranking 3 ya, bilang itu kakak mau di situ aja. Terus kalau memang dia cita-citanya itu kalau kerja pengen jadi tukang parkir pesawat. Ya, apa namanya Marseller apa itu ya. Dia pengen jadinya tukang parkir pesawat itu.
Kita tidak pernah melarang apapun. Anak-anak saya mau jadi apa saja, mau sekolah. Saya tidak pernah menuntut anak saya untuk ranking 1, harus pinter. Saya tidak pernah. Saya hanya menuntut untuk anak saya ngaji sama sholatnya jangan ditinggalkan. Itu saja dari awal saya sampaikan. Tidak pernah yang lain. Kalau untuk sekolah, saya cuma bilang, kalau ngajimu pinter, sholatmu baik, sekolahmu bakal baik. Tapi kalau kamu sekolahmu baik, kamu ndak ngaji, ndak sholat, sama aja, bilang itu. Gantung, saya bilang itu. Jadi saya tidak, karena saya juga berawal dari saya juga pernah kecil, saya juga orang tua saya juga tidak menuntut saya untuk jadi gini. Jadi dituntutnya untuk di agama, karena memang kekuatannya di agama gitu kita. Mama gimana kondisinya Pak? Mamah dari awal, mamahnya Musa di awal itu memang shock deh, Mbak. Dia tidak sampai memberani mainan HP untuk sosmed, buka gitu tidak berani. Sampai sekarang pun dia Facebook gak pernah buka. Sama sekali tidak pernah buka. Untuk kalau ada informasi gitu tidak pernah buka gitu. Terus untuk Instagram ya paling untuk kalau saya post gitu baru dia repost. Kalau post dia baru repost gitu aja setiap harinya. Jadi tidak seperti dulu. Kalau untuk shocknya tetap pasti shock. Cuman kita tetap ada istilahnya jangan sampai terlalu terbawa kejadian ini, karena tanggungannya juga bukan cuma Musa aja, masih ada adiknya, masih ada orang tua juga. Kalau kita benar-benar jatuh karena Musa, kasihan yang lain. Nanti semuanya kacau semuanya. Belum lagi nanti kalau sakit juga kita istilahnya gitu. Kita pasrahkan sama Gusti Allah dari awal. Kita pasrahkan dari awal sama Gusti Allah. Kita tidak yang aneh-aneh seperti yang disarankan sama mungkin ke tempat ini, kita tidak, tapi kita benar-benar tawakal, kita pasrahkan sama Gusti Allah sepasrah-pasrahnya. Jadi kita yakin karena kita dari awal memang semuanya kejadian ini kita takdirnya Gusti Allah, kita harus terima gitu. Adik kelas 5 SD. Kondisinya berapa setelah kehilangan kakak? Ya dari awalnya memang kacau adiknya karena biasanya tidur main sama kakaknya. Terus sekarang dia harus menghadapi sendirian di kamar, tidurnya sendiri. Jadi untuk saat ini beberapa kali masih ditemani mamahnya sama mamahnya, tapi udah 2-3 bulan ini sudah mulai bisa tidur sendiri, walaupun nanti dodok-dodok malam manggil mamahnya temenin gitu. Tapi yang pasti untuk adiknya saya yakin dia juga kuat, karena alhamdulillah waktu kelas 5 SD ini selama kakaknya pergi, dia kegiatan sekolahnya banyak, lomba-lomba juga banyak. Alhamdulillah tidak menurunkan prestasi lombanya. Dia masih tetap berprestasi, juara satu untuk lombanya. Kebetulan adiknya kan lomba senam artistik di sekolahan itu, dan dia jadi atletnya di sekolahan tersebut karena nggak ada yang lain, ya dia yang bisa. Alhamdulillah masih bisa juara, bisa menyampaikan permasalahan di rumah. Lebih kuat, adiknya saya yakin lebih kuat, bisa menerima ini. Tadi sampaikan bahwa Musa mungkin Musa anak baik, anak baik dan mungkin berada dalam kondisi lingkungan yang tepat. Memang ada berapa sampai panjenengan merasa Musa seperti itu? Masih ada, masih inilah Pak, kondisi sehat gitu. Saya yakin, Mbak, saya tidak pernah mau mendului sing kuasa. Mati sama hidupnya kuasa yang pegang. Kalau saya tetap yakinnya hidup, masih selamat dan sehat sampai saat ini. Jadi karena kalau saya mendahului Musa sudah nggak ada, sama saya mendahului yang kuasa, istilahnya itu. Saya mendahulunya tetap niat bagusnya, pikirannya yang baik saja, yang positif. Jadi tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, Musa yang meninggal apa di mana-mana, saya nggak pernah ada pikiran seperti itu. Istri juga semuanya baik. Musa posisi saat ini pasti sedang di lingkungan yang kurang baik, yang istilahnya menjauhkan dari keluarga. Dalam arti menjauhkan keluarga, mencari jati diri di luar. Mungkin ada seseorang yang membantu atau menemaninya. Mungkin kalau pikiran kita seperti itu. Karena waktu mungkin dari awal Musa mungkin mau pulang, nggak berani karena sudah terlalu malam. Terus mungkin seseorang itu bisa membantu menemani atau bisa memberikan kenyamanan waktu itu. Nggak usah pulang dulu, atau dengan cara
di rumahku dulu, nanti besok pulang-pulang akhirnya mungkin terbawa suasana. Bisa jadi karena posisinya Musa juga tidak ada tanggung jawab sekolah itu, karena dia kan nggak tahu kalau diundip keterima kan, karena mungkin sekolah di SMK-nya sudah selesai. Bisa jadi mungkin dia juga sedang mencari jati diri di luar. Saya berpikirnya seperti itu. Masih selamat, sehat, dan saat ini memang masih di luar, gitu aja. Saya yakin kita semua keluarga yakinnya seperti itu, 100% masih yakin seperti itu.